Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi dan intuisi hari ini. Eh, kebiasaan bikin energi hari ini yang gue ubah jadi intuisi hari ini. Pun gue masih suka lupa. Belum 21 hari ya. Eh, Maaf untuk energi intuisi kemarin ya yang keskip karena ternyata gue kecapean banget. eh dan ya pokoknya ada masalah deh, ada masalah. Pokoknya kalau kalau ada sesuatu yang nggak terpublish hari itu, I have some problem. I had some problem. So nggak perlu kan gue jelasin apaan kenapanya ya nggak. Eh, yang jelas ada masalah gitu aja. Tapi nanti akan gue publish dua-duanya sekaligus dengan hari ini ya, karena gue juga sebelum gue mulai untuk episode 2021 gue butuh break ya, gue butuh break. Langsung aja ya, kita sudah lebih mendekati ke energi hari ini. Nggak banyak pergerakan yang berbeda dengan kemarin-kemarin, tapi kita lebih mendekati ke besok gitu ya. Besok ada Mercury ya, trine Neptune dan Venus oposisi Lilith. Artinya adalah dengan moon di Pisces ya, bulan lagi di Pisces sekarang. Kita sangat-sangat emosional, dan dengan Mercury trine Neptune ya. Neptune itu kan si Pisces ya. Neptune itu punya isi Pisces. Jadi Neptune itu kan masih retrograde. Tapi nanti tanggal 29 dia direct, jarang-jarang. Lama loh. Jadi intinya kita masih terbungkus oleh ilusi-ilusi ya, ilusi-ilusi, bias-bias dan segala hal yang semu akan dari ilusi dan mimpi kita sendiri ya. Retrograde, kita lagi selama ini kita selalu diminta merevaluasi gitu kan, energinya merevaluasi tentang segala mimpi kita, idealisme kita sendiri, ideologi kita sendiri, apapun itu ya. Terlebih untuk mimpi-mimpi kita, dan Neptune itu kan tentang hal-hal yang di luar material ya, spiritual, tapi lebih ke spiritual. Dan Mercury itu tentang komunikasi, dan Neptune yang jelas itu kan dewa ini ya, dewa air ya, dewa laut ya, emosional. Dan kebetulan bulannya juga ada lagi di Pisces, artinya termasuk yang cowok ya. Ini semua tentang bagaimana kita mengekspresikan diri kita. Mercury Neptune trine Neptune itu selaras, harmoni, dan easy lah bawaannya itu harmonis ya. Dengan jadi bagaimana Mercury ke persepsi kita sama mindset kita dan cara kita berkomunikasi itu lagi harmonisnya untuk apapun yang kita dambakan gitu, dengan desire kita sendiri, dengan segala keinginan kita, dengan segala mimpi kita ya, itu lagi harmonis. Tapi Venus oposisi dengan Lilith itu adalah the dark side of a feminine ya, the dark side of feminine. Jadi apapun yang memang menjadi bayangan atau yang kita selalu kubur dari sisi feminine side, ingat, bukan feminine side itu maksudnya bukan yang cewek-cewek aja, tapi juga cowok punya feminine side-nya ya, yang selalu dikubur. Kalau selama ini cowok itu selalu ditekan, dipress, jangan terlalu emosional ya, itu juga kudu dilihat lagi. Karena itu dampaknya adalah ke hubungan relationship,
Venus oposisi Lilith. Nah, jadi mungkin akan ada tensi dalam hubungan relationship, entah itu antara sahabat, entah itu antara teman, entah itu antara spouse ya yang udah menikah, siapapun itulah ya. Keharmonisan dari sebuah relationship di sini kalian juga dengan Merkuri ya, Merkuri yang sangat harmonis dengan Neptune. Di sini kalian ingin di energinya adalah kalian ingin mengemukakan, ingin mengekspresikan apapun yang selama ini kita pendam. Karena transparansi gitu. Karena transparansi itu sangat penting ya, dan kepercayaan segala macam itu hanya terbentuk oleh transparansi ya. Jadi bagaimana kita mengemukakan, menjadi telanjang ya, menjadi lebih telanjang di dalam kita berhubungan dengan sesama, intinya sih gitu ya. Bagaimana kita bisa menjadi diri kita sendiri setelanjang-telanjangnya, menjadi real diri kita sendiri dan diterima, diakui sebagaimana apa adanya kita. Cihui kan? Cihui. Lanjut. Udah keluar aja. 5 of Pentacles, the Lovers, King of Swords, Knight of Wands, Nine of Wands, Knight of Swords, Five of Wands, Queen of Wands. Ooh la la. Seven of Swords. Nih, contoh mencoba untuk menjadi diri kita dengan ngumpet-ngumpet, mencuri-curi kesempatan untuk menjadi diri kita sendiri. Apapun alasannya ya. Seven of Swords itu sesuatu yang deception, menipu diri kita sendiri terutama, kemudian orang lain sekitar, walaupun tidak ada yang melihat kecuali kita sendiri. Artinya di sini kembali lagi ke integritas diri kita sendiri ya. Bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri dengan kita mengumpat-ngumpat ya, ya nyelonong sana nyelonong sini, atau ngumpet-ngumpet untuk melakukan sesuatu. Artinya kita tidak berani menjadi diri kita di depan publik. Betul. Seven of Swords, The Hangman, energi Pisces. Sesuatu harus diakhirin. Pisces selalu tentang ending. Yang jelas sekarang kita udah di Sagittarius ya. Kalau Pisces di Sagittarius itu home and family foundation. Entah kitanya ngindik-ngindik keluar ya, mencoba untuk ngindik-ngindik untuk mengakhiri sebuah situasi di rumah, mencoba untuk menyusun strategi untuk mengakhiri apapun itu alasannya. Yang jelas ini being smart ass agak sedikit licik ya. Dan ini adalah sesuatu yang harus diakhiri, energi Pisces, dan ini sangat emosional ya, mencoba untuk melihat dari persepsi yang berbeda untuk mendapatkan pencerahan, pengertian, bahkan dengan mengorbankan diri sendiri ya, yang pada akhirnya sampai kapan
bisa mau berkorban. Itu di energinya di home and family. Dan ya itu dia moon in Pisces, bulan di Pisces, itu pun juga artinya emosional, segala sesuatu yang kita rasa di rumah ya. Page of Swords, komunikasi atau lagi mengumpulkan data atau riset atau juga spying. Two of Pentacles, menimbang-nimbang nilai atau kegunaan atau manfaat dari dua hal yang berbeda, atau menyibukkan diri dengan dua hal yang berbeda ya. Ace of Swords, komunikasi, pencerahan, kemenangan, keputusan yang sudah diambil ya. Dengan energinya Ace of Swords, itu juga keputusan yang diambil dan juga akan dideclare, dikomunikasikan. Four of Wands, ini tentang bisa properti, tentang hope, tentang family, celebration, something to celebrate, sesuatu yang harus yang bisa dirayakan. Seven of Wands, ini energinya stand up for what you believe, stand on your ground, just keep believing in yourself gitu. Stick with your belief. Apapun kata orang, apapun opini orang lain, kita punya, setiap orang punya kebenarannya sendiri, setiap orang punya pengalamannya sendiri dan penafsirannya sendiri, dan stay with it gitu. Hidup kita hanya kita yang menjalani. Orang lain gak ngerti ya, emang bukan tugasnya mereka untuk selalu harus mengerti gitu. Mereka tidak menjalani hidup kita gitu kan. Jadi setiap orang punya kebenarannya masing-masing. Stick with it. Moon in Pisces. Segala sesuatu yang secret, segala sesuatu yang rahasia, segala sesuatu yang tidak diungkapkan, dan semua itu berhubungan dengan emosional, perasaan kita. Di home and family yang harus dibikin balance energinya Libra. Mungkin tentang sahabat, pertemanan, karena Libra itu di friendship energinya adalah ada mungkin ada rahasia atau sesuatu yang tidak sempat diungkapkan, atau sesuatu yang ganjel gitu ya, yang perlu diungkapkan ke temannya, ke sahabatnya, tentang harapannya. Neptune, balik lagi Neptune ya. Completion, Ten of Cups, completion, family, and happy ending. Ten of Cups is happy ending and peace, dan akan meninggalkan apapun yang memang sudah tidak memuaskan atau tidak ada manfaatnya untuk diteruskan. The Fool, energinya Aries, memulai sesuatu yang baru dan mengambil risiko. Ambil risiko, percaya semuanya akan baik-baik saja. Dan energinya Aries itu artinya ada di pleasure, romance, love affairs, bagaimana mengekspresikan diri kita sendiri. Dan tanggal 25 bulan di Aries, yang mana ada Chiron juga di situ. Chiron, planet of healing ya. Healing setelah kita mengekspresikan diri kita ya, segala dark yang kita selalu timbun, yang selalu kita kuburkan, yang jarang atau nggak pernah kita ungkapkan, yang kita tidak berani menjadi telanjang intim dengan siapapun yang kalian pikir itu
perlu untuk menjadi telanjang. Ya, em, itu ada healing kemudiannya dengan energinya Moon in Aries. Oke. Oke, kartu pertama. Mungkin sebagian besar dari kita sedang merasakan Five of Pentacles, kehilangan, kekurangan, loss, ya kan, kehilangan materi, pekerjaan, merasa trusting, merasa kurang pede, merasa dikacangin, kesepian, merasa tidak dihiraukan, ya. Dan sesuatu itu Nine of Wands. Dan kita dihadapkan pada akhir jalan, di ujung jalan. Kita dihadapkan pada pilihan dobrak atau putar balik. Yang jelas ini lebih ke dobrak, ya. Ini udah kalian udah siap. Energinya adalah kita udah siap untuk melepaskan dan merelakan apapun yang membatasi diri kita sendiri, meskipun itu juga adalah passion kita sendiri, ya, hasrat kita sendiri. Kita sudah sampai ke ujung jalan yang kayaknya nggak ada pilihan lain gitu, nggak ada pilihan lain untuk melepaskan. The Lovers, energinya Gemini. Wow, energi Gemini ini pilihan, balik lagi ke pilihan apa yang akan kita lakukan, ya. Untuk relationship kita sendiri, entah itu bisnis, whatever, any kind of relationship, ya. Apa yang akan kita lakukan, entah itu terhadap sesama, ya, terhadap orang lain bahkan, ya. Dan Venus di Scorpio, artinya sesuatu yang ending. Jadi karena ini pilihan, relationship itu ada pilihan, entah itu stay or leave, ya. Dan Venus itu juga lagi di Scorpio, artinya adalah ending karena kita ada di Sagittarius, udah di season Sagittarius, karena ya artinya masih di ending energinya. Dan akan ada komunikasi akan tentang itu. Mercury, energi Gemini juga akan ada komunikasi. Mercury trine Neptune, ya. Tentang idealisme kita sendiri akan relationship itu apa, mimpi kita akan sebuah relationship itu apa, idealnya buat kita sendiri dalam sebuah relationship itu apa. Dan ingat, Mercury trine Neptune, ya, mengkomunikasikan tentang idealnya menurut kita dan mimpinya buat kita, desire kita sendiri. Venus tapi oposisi dengan Lilith, segala sesuatu yang kita tidak ungkapkan, ya, segala sesuatu our dark or feminine side in relationship, akan ada komunikasi untuk itu, yang membuat kita, yang sebagai dasar kita dalam memilih stay or leave, karena Venus di Scorpio, transformasi. King of Swords, energinya Aquarius, komunikasi, persepsi, mindset, dan segala pengetahuan atau wawasan yang kita
percayai, yakini dari kita kecil hingga sekarang, ya, kalau pernikahan itu contoh, kalau pernikahan itu tidak seperti kayak di gambar-gambar di kongguan biskuit itu, ya. Married life itu nggak seperti itu, atau tidak seperti layaknya iklan-iklan, ya, iklan-iklan apalagi iklan-iklan Amerika zaman tahun 50-an, ya, yang semuanya mimpinya itu menjadi apa namanya, the American dream. Uh, Family adalah segalanya, maksudnya kalau udah menikah itu semuanya akan menjadi lebih lebih bahagia. Ya, ternyata tidak begitu. Itu ya, Aquarius. Di komunikasi, persepsi, pengetahuan kita selama ini, yang kita percayai, yang kita pegang selama ini, kita yakini, ya, mindset kita, ya, dan ini juga tentang kontrak itu sendiri. Ini karakternya The King of Swords. The King of Swords itu adalah saying only the truth, nothing but the truth, gitu. Nothing but the truth. Dia akan ngomong berdasarkan kebenarannya sendiri. Dan itu sangat challenging dan akan ada konflik dalam diri kita masing-masing, ya. Ada konflik untuk mempunyai keberanian dalam mengkomunikasikannya. Knight of Wands, karena kita ingin freedom, kebebasan, mandiri, tidak bergantung pada situasi atau nilai orang lain, bukan nilai diri kita sendiri, tapi nilainya orang lain, ya. Dan lagi-lagi Knight of Wands pun juga dia selalu ingin kebenaran, pencari kebenaran, truth seeker, dia explorer, truth seeker, dia pencari kebenaran, ya. Kebenaran akan dirinya, discovery yourself, gitu. Energi Sagittarius, di situ ada sun, ya, the sun, matahari lagi di situ kan, di Sagittarius, yang mana jati diri kita sendiri itu lagi disorot, lagi diberi terang. Dan ingat, yang namanya kebebasan itu nggak lepas dari responsibility, nggak lepas dari tanggung jawab, ya. Hanya dengan kebebasan kita belajar disiplin dan tanggung jawab. Dan dalam mengekspresikan diri kita, Queen of Wands, ini energinya Leo, ya. Ini tentang segala sesuatu yang berjarak, tentang hukum, tentang wisdom, tentang filosofi, tentang perbedaan, tentang foreign, segala sesuatu yang asing buat kita, tentang segala sesuatu yang baru buat kita. Dan ini juga tentang higher education, ya. Bagaimana, apa yang ingin kita, bagaimana kita ingin mengekspresikan diri kita, seperti contohnya karena Neptune lagi retrograde, ya, yang tanggal 29 dia akan direct. Ini kita udah mulai merasakan kayaknya. Besok atau enggak tahun depan, gue tuh mau seperti apa, memulai sesuatu yang baru, atau pemahaman kita akan suatu hal itu sekarang jauh lebih berbeda daripada sebelumnya, dan kita ingin mengekspresikan itu. Ini determinasi yang tinggi dan kepercayaan diri yang tinggi. Dan menjadi pusat perhatian kita sendiri adalah diri kita sendiri, ya, jati diri kita sendiri. Bagaimana kita ingin membentuk versi diri kita di tahun depan, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi. It's goal oriented.
Mhm, atau kita, entah itu travel ya, mungkin kita mau travel, kita ingin lebih ya, dengan ini kan kita ingin travel, kita ingin bebas explorer, kita ingin mencoba segala sesuatu yang baru ya. Kita ingin banyak mempelajari segala hal yang baru ya. Dengan higher education, hanya dengan kebebasan kita bisa menentukan siapa diri kita. Coba kalau kita diatur terus, kalau kita disuruh terus, kita dituntut terus menjadi apa maunya orang lain, kapan kita bisa mengerti siapa diri kita? Ya kan? Dah. Eh, Oracle. Lala, akhirnya jatuh. Dari mystical wisdom ya, kita dapat dua. Confrontation, pick your battle wisely. Pilih battles itu kan pertempuran, perang, perjuangan ya. Pilih perjuangan kalian dengan bijaksana. Confrontation, hadapi. Karena justru di saat kita takut, justru itulah yang kita harus lakukan. Di saat kita ada rintangan, disitulah kita harus jalan. Di mana ada confrontation, do it, hadapi. Karena disitulah kita berkembang menjadi yang lebih baik. Confrontation, pilih ya. Sekarang gini, dengan tidak memilih, dengan tidak mengkonfrontasi apapun konfliknya, apapun rintangannya ya, kita artinya memilih untuk stay dimanapun kita berada, apapun situasinya. Sekarang ya, dengan kita stay itu apakah lebih baik, kita akan merasa lebih baik dibanding tidak mengonfrontasi sebuah konflik, rintangan, obstacles yang ada? Pilih perang kamu, karena bukan berarti kita stay nggak ada tantangannya, ada tantangannya, bisa bosen melakukan hal yang sama terus, nggak ada kemajuan ya. Kalau kita menghadapi sebuah konflik ya, either kita bisa kalah, kita bisa menang ya. Kalau menang ya, kalau kalah itu pelajaran ya, either it's a lesson or a bless gitu kan. Padahal buat gua a lesson itu jauh lebih pelajaran juga adalah bless gitu ya, anugerah juga gitu, yang memang kita harus discover. Tapi anugerahnya itu apa dibalik sebuah pelajaran ya kan. Tapi yang jelas kita sudah melangkah satu step melebihi dari yang kita kemarin. Konfrontasi, illusions, embrace the truth. Itu energi Neptune, illusion ya. Pisces itu kan pemimpi ya. Kalau kita nggak mau sakit, kalau kita nggak mau tersakiti ya, sadari penuh mindset kita, sadari penuh cara berpikir kita. Bisa itu ekspektasi kita yang kita bangun sendiri ya, dalam berpersepsi tentang sebuah realitas. Itu adalah ekspektasi kita yang kita kemudian jadi sakit hati karena tidak sesuai dengan harapan kita. Illusions. Have a courage, beranikan diri kita untuk menghadapi mindset kita sendiri ya, karena bukan dari orang lain, bukan dari situasi yang membuat kita kesal atau sakit hati, bukan buat kita kecewa, bukan, tapi ekspektasi kita sendiri. Dan bagaimana kita membangun mindset dan persepsi kita dengan segala kepercayaan yang kita bangun sendiri di
otak kita sendiri. Dari wisdom of the oracle, jadi embrace the truth, hargai sebuah kebenaran atau realitas itu sendiri. Apapun bentuknya itu, apapun yang kita rasa, entah itu kecewa, biasanya kecewa itu justru mengingatkan kita untuk melihat lagi our mindset, gitu, cara berpikir kita, cara kita berpersepsi. No place like home, no peace like home, no place like home, no place like home. Dari wisdom of the oracle. Ya. Istilahnya bagaimana kita nyaman ya di kulit kita sendiri, menjadi diri kita sendiri. Bagaimana kita nyaman di rumah kita sendiri, yaitu di tubuh kita sendiri. Nyaman nggak? Dan kalau kita nggak nyaman dengan diri kita sendiri, mau dimanapun kita berada, kita nggak akan pernah nyaman walaupun itu di rumah kita sendiri. Kalau kita nyaman dengan diri kita sendiri, dimanapun kita berada, disitulah rumah kita. No place like home. Dari mystical shaman dapat flow. Bagaimana kita bermain dengan energi, bagaimana kita belajar memanfaatkan energi yang ada, yang datang ke kita. Itu sebenarnya energi kita yang menarik segala sesuatu yang hadir ke kita. Jadi sebenarnya jadi sadarilah adanya dualitas kita yang kadang-kadang begitu dihadirkan ke kita, enggak, gue nggak mau ini, lo gitu. Lo yakin nggak mau itu gitu, karena alam bawah sadar lo maunya itu sebenarnya gitu. Gue kayak ngomong kadang-kadang kalau gue ngomong tuh kayak nulis di saat kita menulis itu kita membaca lagi apa yang kita sebenarnya pikirkan dan kita pikirkan gitu. Jadi seperti kaca gitu, seperti cermin ya. Dan begitu juga saat kita mengucapkan itu, kayak gue barusan ngomong gitu tuh, mengingatkan gue sendiri untuk oh iya, kemarin gue ngerasain ini gitu. Gue dipanggil, maksudnya oh iya, gue disadarin oleh suara gue sendiri gitu ya. Oh jadi masalah itu karena gue sebenarnya yang manggil gitu. Kurang lebih bagaimana kita bermain atau mengikuti ritme dari energi kita sendiri dan bermain dengan kenyataan, dalam bermain dengan kenyataan realitas ya. Unconditional love dari Goddess Guidance ya, bimbingan, nasihat dan petunjuk untuk kita hari ini adalah unconditional love. Cintai diri kita sendiri, orang lain, dan segala situasi, dan juga setiap situasi, tidak masalah kelihatannya seperti apa masalah suatu situasi itu. Cintailah, hargailah. No matter what the outward appearances may be, yang terlihat itu seperti apa, cintai aja. Nggak ada beda. Whatever. Dari Universe Tarot, the moment I realign with life, clear direction is presented to me. Begitu saya selaras dengan cinta, dengan energi cinta, arah yang jelas itu dihadirkan kepada saya. Okay. Dari Literary Witches Oracle card.
Devotion. Siapa nih? Mirabai. Kalau mau Google silahkan Mirabai. Devotion. Loyalitas atau setia. Ya. Yang kedua kita dapat Jamaica Kincaid. History. Yang ketiga Flannery O'Connor, Humanity. Hangin, News. Ini gue ngeliatnya sebagai kesetiaan kita itu mewakilkan apa? Kita setiap ada apa? Ya. History itu kita setiap pada history, pada sejarah. Yang buat gue sejarah itu hanya sebagai tolak ukur atau standar nilai atau sebagai standar atau acuan untuk bagaimana kita menjadi yang lebih baik, bukan untuk kembali lagi ke seperti itu. Itu nilai cuman acuan ya, tolak ukur kita menjadi lebih baik atau enggak. Jadi sebaiknya history itu, sejarah itu dipahami, bukan untuk stay di situ. Yang namanya masa lalu ya, masa lalu itu untuk mengukur kita menjadi lebih baik, kita menjadi lebih baik. Kemarin udah masa lalu, hari ini gue mau kayak kemarin atau enggak, gitu. Atau kita setia sama yang kemarin? Enggak ya. Terus kapan lo majunya kan gitu. Humanity, in respect of humanity ya, kemanusiaan itu kita bagaimana kesetiaan kita di dalam setia dalam sejarah hidup kita sendiri masing-masing ya. In respect of humanity itu apa dengan kita menekan ya, dengan masih dengan energinya si tadi siapa namanya, Mercury trine Neptune ya, idealnya ya, dengan kita menekan, dan Venus oposisi Lilith ya, dengan menekan apapun yang kita rasa, itu kamu sebut setia. Sejarah pernah yang bilang apa? Sejarah kemanusiaan. Apakah kita meng-create manusia yang sadar diri atau manusia yang seperti apa? Manusia yang bagaimana? Yang sadar lingkungan, itu nggak hanya masalah alamnya, tapi yang namanya balik lagi sakit, hurt people. Orang yang sakit pasti akan menyakiti, karena apapun yang masuk ke dalam kita itu pasti ada outcome, ada keluarnya. Pasti kita sakit itu akan keluar sakit, penyakit. Di saat bahagia akan keluar bahagia. Jadi apa yang kita bangun ya, itu nggak jauh, apapun yang kita rasa, apapun yang kita lakukan, sekecil apapun itu, dampaknya ke kemanusiaan itu juga besar. Interconnectedness balik lagi ya. Ini energi Pisces juga, hangin. Segala sesuatu yang kita biarkan menggantung ya, dampaknya kemanusiaan itu apa? Dan ini di sejarah ini, di history ini ya, udah berapa kostum yang dipakai, peradaban yang sudah ada berapa lama berevolusi dengan energinya ular di sini, udah transformasi berapa kali di antara kematian dan kebenaran, gagap.
untuk mencari tahu kebenaran. Ini gagak representasi dari kebenaran dan kematian itu sendiri. Yang mana ular adalah evolusi, transformasi dari baju yang satu ke baju yang lain, peradaban satu peradaban yang lain. Ini juga jati diri kita sendiri, identitas kita sendiri. Kita mau pakai baju apa? Atau kita berani untuk menjadi telanjang? Buah apa yang kita makan? Informasi apa yang kita telan untuk membangun jati diri kita, identitas kita sendiri? Itu gue ngeliatnya gitu ya, berdasarkan kebenaran atau enggak, atau kita pakai bajunya orang lain berdasarkan informasi yang kita telan. Baik lagi, setia itu untuk siapa dan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan mimpi kita, mimpinya orang lain. Adakah rasa kemanusiaan di dalam mimpi kita? Oke, dah gitu aja. Sampai besok ya. Semoga berguna. Dah.